Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Selama hampir 350 tahun, bangsa Indonesia hidup dalam penjajahan bangsa asing. Para penjajah menerapkan berbagai kebijakan yang sangat menyengsarakan rakyat. Di antaranya adalah sistem tanam paksa. Seluruh bidang kehidupan di Indonesia diatur oleh penjajah, sehingga bangsa Indonesia tidak dapat lagi menentukan sendiri kemana arah kehidupan bangsanya. Setelah meraih kemerdekaan, lalu bangsa Indonesia bebas untuk menetapkan peraturan pemerintahan sendiri, baik yang berkaitan dengan bidang ekonomi, pendidikan, militer, dan lain sebagainya. Kebebasan itu tidak serta-merta membuat kehidupan ekonomi Indonesia langsung membaik. Namun sebagai negara yang baru merdeka dan baru belajar untuk mengelola negaranya sendiri, Indonesia mengalami jatuh bangun. Walaupun begitu, semua hasil ekonomi dapat dinikmati seutuhnya oleh rakyat Indonesia. Sedikit demi sedikit, kesejahteraan rakyat dapat meningkat. Kemerdekaan Indonesia juga berpengaruh kepada kebebasan berpendidikan bangsa Indonesia. Pada zaman penjajahan, hanya golongan tertentu saja yang dapat memperoleh pendidikan. Jenis pendidikan yang diperoleh pun masih sangat terbatas. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, semakin banyak rakyat Indonesia yang dapat mengenyam bangku pendidikan. Dan dengan demikian, membaiknya kehidupan ekonomi di Indonesia, kini semua golongan memperoleh hak yang sama dalam bidang pendidikan. Rakyat Indonesia dapat bersekolah dan memperoleh berbagai macam ilmu pengetahuan yang berguna bagi masa depannya kelak. Pada awal kemerdekaan, kehidupan masyarakat, terutama keadaan ekonomi, masih dalam masa-masa sulit. Keadaan ekonomi di Indonesia saat itu mengalami jatuh bangun dan ada beberapa penyebab yang melatar belakangi keadaan tersebut. Di antaranya adalah Indonesia yang baru saja merdeka sehingga belum memiliki pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian di Indonesia. Yang selanjutnya adalah negara baru kita ini belum mempunyai cara untuk mengatur keuangan negara. Kondisi keamanan di Indonesia belum lagi stabil, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat masih terganggu. Dan di antaranya adalah Indonesia yang masih menanggung hutang peperangan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pengeluaran yang besar untuk membiayai operasional pertahanan dan keamanan di negara, dan satu lagi yang paling penting adalah Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Karena saat itu mata uang yang digunakan adalah masih mata uang Jepang dan mata uang Hindia Belanda. Dan untuk mengatasi masalah perekonomian tersebut, pemerintah Indonesia lalu melakukan beberapa kebijakan ekonomi. Di antaranya adalah Gerakan Benteng.
Gerakan benteng ini dirancang oleh ahli ekonomi Indonesia yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo. Gagasan ini didasari oleh kesadaran akan pentingnya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Dengan cara pemberian kredit import pada pengusaha Bumi Putra. Program ini dijalankan dari tahun 1950 hingga 1953. Namun program ini dianggap gagal karena banyak pengusaha Bumi Putra yang menjual lisensi import yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha non-Bumi Putra. Sehingga program ini menjadi tidak tepat sasaran. Yang kedua adalah konferensi ekonomi. Di awal tahun 1946 diselenggarakanlah konferensi ekonomi yang diikuti oleh para kepala daerah di seluruh Pulau Jawa. Konferensi ini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi seperti pada masalah produksi dan distribusi pangan, masalah sandang, serta nasionalisasi perkebunan. Lalu konferensi kedua diadakan pada tanggal 6 Mei 1946, membahas tentang program ekonomi pemerintah, keuangan negara, tenaga kerja, distribusi, dan harga barang di pasar. Yang selanjutnya adalah kebijakan dalam bidang moneter. Pada 13 Desember 1965, pemerintah menerapkan kebijakan untuk menekan inflasi perekonomian. Kebijakan ini berupa pengurangan nilai mata uang sebesar Rp1.000 menjadi Rp1. Namun kebijakan ini semakin meningkatkan inflasi karena kegiatan ekspor yang terhambat dan semakin memperburuk kondisi perekonomian di Indonesia. Dan selanjutnya pemerintah membentuk Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Merupakan usulan Menteri Kemakmuran A.K. Ghani. Tugas utama badan ini adalah membuat rencana pembangunan ekonomi dalam jangka waktu 2-3 tahun. Rencana ini kemudian disepakati sebagai rencana pembangunan 10 tahun. Dan yang selanjutnya adalah rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Program ini dibuat pada tahun 1948 dengan tujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi. Beban untuk angkatan perang dikurangi, baik peralatan maupun satuannya. Biaya yang dikurangi tersebut kemudian dialihkan ke bidang-bidang ekonomi lainnya. Dan yang terakhir adalah Uang Republik Indonesia atau ORI. Pada 1 Oktober 1946 diberlakukan kebijakan melarang penggunaan mata uang nikah dan menggantikannya dengan penggunaan uang Republik Indonesia. Lantas pada tanggal 30 Oktober 1946 merupakan hari bersejarah bagi rakyat Indonesia. Pemerintah secara resmi mengeluarkan uang Republik Indonesia sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Dan uang Jepang yang selama itu beredar sebagai uang yang sah sudah tidak berlaku lagi. Dengan ini tutuplah suatu masa dalam sejarah keuangan Republik Indonesia. Masa yang penuh dengan penderitaan dan kesukaran bagi rakyat kita. Dan dengan dikeluarkannya mata uang Republik Indonesia adalah salah satu tanda kemerdekaan negara kita, yaitu Republik Indonesia. Bangkitlah Indonesiaku. Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh.